Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supi Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan isi makalah saya yang berjudul Usul Fikih. Pengertian usul fikih dapat dilihat sebagai rangkaian dari dua kata, yaitu kata usul dan kata fikih. Rangkaian kata usul dan kata fikih tersebut dinamakan dengan tarkib idlafah, sehingga dari rangkaian dua buah kata itu memberi pengertian usul bagi fikih. Berdasarkan pengertian usul menurut bahasa, maka usul fikih berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fikih. Pengertian usul fikih secara terminologi menurut Abdul Wahab Khalaf adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh hukum-hukum syara mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dengan demikian, usul al-fikih bisa dijelaskan sebagai kaidah yang mendasari diraihnya potensi atau kemampuan kaidah yang menguasai hukum-hukum perbuatan atau ahkam al-amaliyah dari dalil-dalil kasus per kasus atau al-adilah at-tafsiliyah. Karena itu fikih juga disebut sebagai koleksi atau majmu' hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf dan diambil dari dalil-dalilnya yang tafsili. Bahasan pokok usul fikih bertitik tolak dari definisi usul fikih yang telah disebutkan. Maka bahasan pokok usul fikih itu adalah tentang yang pertama ada dalil-dalil global atau al-adliyah, al-ijma'iyah seperti Al-Quran dan As-Sunnah, dan apa yang ditunjukkan oleh kedua dalil tersebut, yaitu ijma' sahabat dan qiyas. Juga apa yang dianggap sebagai dalil seperti istihsan, masyalih, musalah, istishab, mazhab sahabat, konversi, al-uruf, syariat Nabi sebelum kita, sya'aru man qablana. Yang kedua ada hukum syara' dan apa saja yang memiliki keterkaitan dengannya. Ini meliputi makna hukum, pembagian hukum, rukun hukum seperti pembuatan hukum atau al-hakim, hukum al-hakim, as-sunnah, hukum al-mahkum alaih, dan objek yang dihukumi atau al-mahkum fih. Yang ketiga ada pembahasan tentang gaidah. Pembahasan tentang kaidah yang digunakan sebagai jalan untuk memperoleh hukum dari dalil-dalilnya antara jain mengenai macam-macam kehujahannya dan hukum-hukum dalam mengamalkannya. Yang keempat ada ijtihad dan taklid yang meliputi makna syarat, klasifikasi dan hukumnya, serta ta'adul dan tarajih yang meliputi makna cara memanfaatkan keduanya dalam menyelesaikan makna-makna syara'. Selanjutnya ada sejarah usul fikih sehingga menjadi disiplin ilmu. Pada tahap awal, yaitu sekitar permulaan abad ketiga Hijriah, pada saat itu dunia Islam dipimpin oleh Khalifah Bani Abbasiyah dengan kekuasaan yang meluas hingga ke bagian timur. Masa ini dianggap sebagai masa kebangkitan ilmiah di kalangan kaum muslim yang dimulai pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Kebangkitan ilmiah pada masa awal abad ketiga Hijriah ini ditandai dengan banyaknya literatur ilmiah yang diterjemahkan oleh para sarjana muslim. Bidang keilmuan fikih menjadi salah satu hasil dari perkembangan ilmiah yang nyata pada saat itu, di mana sebagai titik puncak dari pemikiran fikih, kebutuhan terhadap penyusunan
Metode berpikir yang sistematis pada gilirannya tak dapat ditawar lagi sehingga timbullah usul fikih. Pada tahap ini tersusun pula sejumlah literatur usul fikih seperti Ar-Risalah dan sebagainya yang telah dibahas di atas tadi. Yang kedua ada tahap pengembangan disiplin ilmu usul fikih. Ini terjadi mulai abad keempat Hijriah. Sejatinya ada beberapa ciri khas dalam ilmu usul fikih dalam tahap kedua ini. Kekhasan yang bisa dilihat adalah terbitnya literatur usul fikih yang membahas usul fikih secara utuh. Tidak lagi parsial seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Selain itu, materi berpikir dan materi penulisannya lebih sempurna. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh pemikiran yang bercorak filsafat, sehingga pembahasan usul fikih dimulai oleh metode berpikir ilmu mantik. Yang ketiga ada tahap penyempurnaan. Tahap ini terjadi pada saat pergulatan politik di pusat pemerintahan Islam, kota Baghdad. Sedangkan dalam tingkat yang sangat tidak stabil pada abad ke-5 Hijriah, akan tetapi instabilitas politik saat itu justru memberikan dampak yang positif bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Dan salah satu dampak positif tersebut adalah progres yang signifikan di bidang keilmuan usul fikih, di mana para sarjana muslim ternama saat itu seakan gandrung terhadap diskursus di wilayah usul fikih. Sebut saja Al-Baghani, Awadi, Abdul Jabbar Al-Baghani, dan lain-lain. Bahkan generasi berikutnya mengikuti metode dan jejak mereka dalam kajian keilmuan usul fikih. Kitab-kitab usul fikih yang terbit pada masa itu memiliki kualitas yang luar biasa. Selain munculnya kitab usul fikih yang mewakili background dari masing-masing mazhab juga menunjukkan adanya dua rivalitas aliran usul fikih, yaitu buku Hizaz dan buku Ira. Tokoh-tokoh usul fikih beserta karyanya. Yang pertama ada Abu al-Husain al-Basri. Karyanya kitab seperti Al-Mughni fi al-Ahwab, Al-Adl wa At-Tahwid yang ditulis oleh Ghani Abdul Jabbar, dan Al-Mu'amad fi al-Usul Fikih. Al-Syatibi yang mengkaji secara sistematis maqasid syariah melalui karyanya yang berjudul Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah. Pembahasan maqasid kemudian dikembangkan lagi oleh Muhammad Tarhir bin Asyur dalam kitabnya yang berjudul Maqasid al-Syariah al-Islamiyah. Lewat karya ini, Ibnu Asyur dikenal luas sebagai penggagas maqasid syariah sebagai suatu disiplin ilmu yang tersendiri. Ahmad al-Raishuni yang berhasil menanamkan pondasi dasar pemikiran al-Syatibi secara sistematis dalam bukunya yang berjudul Nazariyat al-Maqasid Inda Imam al-Syatibi. Karya yang merupakan sebuah hasil laporan penelitian disertai ini mendapatkan banyak apresiasi dari kalangan sarjana usul fikih. Selanjutnya terdapat juga pembahasan mengenai maqasid yang dikembangkan oleh Jasir Auda dalam karyanya yang berjudul Maqasid al-Syariah as Philosophy of Islamic Law System Aporics. Ada juga sebuah karya ilmiah
mengenai maslahat yang ditulis oleh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dengan judul Dawahid Al-Maslahah fi Al-Syariah Al-Islamiyah dan masih banyak juga karya-karya lainnya. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.